Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan, perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, Sarjana Pendidikan. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Suboh Situbondo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Hamzan Wadi tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 220501010043 pada hari ini Selasa 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling kelompok dengan teknik self management di SMK Negeri 1 Suboh Situbondo. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Duduk ya, sekarang duduk. Silakan duduk yang senyaman mungkin agar kegiatan kita dapat dilaksanakan secara maksimal. Sudah? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Keluarga di rumah gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai layanan kegiatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Adakah yang mau membantu Bapak untuk berdoa? Ya. Monggo, Mas Sen, dibantu Bapak untuk berdoa. Sebelum kegiatan kali ini dimulai, marilah kita memuja doa. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Dan juga Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah, yaitu kegiatan layanan konseling kelompok yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya kepada kalian. Anak-anakku semuanya, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian, apakah hadir semuanya sekarang anak-anakku semuanya? Hadir. Silakan Bapak ingin meminta kepada kalian untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Oke, sudah lengkap semuanya 8 orang ya? Ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ingin bertanya nih kepada kalian, kira-kira kalian di sini apakah sudah mengenal satu sama lain? Belum. Apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Belum. Baik anak-anakku semuanya, karena kalian di sini masih belum mengenal satu sama lain, Bapak berharap kepada kalian sebentar lagi kalian akan memperkenalkan diri kalian sendiri, yaitu menyebutkan tentang nama, kelas, sama hobi. Gimana, sepakat? Sepakat. Untuk yang pertama coba dimulai dari kanannya Bapak terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Zainul Anwar Rahid dari kelas 12 KKR 1 dengan nomor absen 35. Hobi saya berenang. Hobinya berenang ya. Monggo, silakan. Perkenalkan, nama saya Isa Mahaya dari kelas 12 KKR 1 dengan nomor absen 17. Hobi saya memasak. Hobinya memasak. Monggo selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah dari kelas 12 KKR 1 absen 13. Hobi saya membaca.
Hobinya membaca. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Desi Fatri Putri dari kelas 12 KPL 2, nomor absen 5, hobi saya menulis. menulis. Hobinya Mbak Marki. Monggo selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Siti Nisa dari kelas 12 KPL 2, nomor absen 26, hobi saya membaca. Hobinya membaca. Mbak Elisa. Selanjutnya, nak. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari dari kelas 12 AKL 3 dengan nomor absen 29. Hobi saya membaca. Hobinya membaca. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rani Sustalia dari kelas 12 AKL 3 dengan nomor absen 20, hobi saya memasak. hobinya memasak. Selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dari kelas 12 AKL 3, nomor absen 16, hobi saya menggambar. Hobinya menggambar, yaitu Mas Hanif. Baik anak-anakku semuanya, gimana? Apakah sudah saling mengenal? Sudah. Pada kesempatan kali ini kalian hadir ke ruang BK, khususnya ke ruang BK SMKN Negeri 1 Sumbo. Kita akan melaksanakan layanan BK, khususnya yaitu konseling kelompok. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Kira-kira siapa yang pernah? Kelas berapa dulu melaksanakan konseling kelompok? Kelas 11 dulu pernah melaksanakan konseling kelompok. Kira-kira apa nih pengertian dari konseling kelompok? Ada yang bisa menyebutkan kepada Bapak? Monggo. Konseling kelompok merupakan layanan bimbingan yang dilakukan secara kelompok. Konseling yang dilaksanakan secara kelompok. Baik, selanjutnya. Konseling kelompok adalah layanan yang diberikan untuk memecahkan permasalahan bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, konseling kelompok di sini merupakan salah satu layanan yang ada di BK. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan individu secara berkelompok. Baik anak-anakku semuanya, dalam kegiatan layanan konseling kelompok ada beberapa peraturan dan juga ada beberapa asas yang perlu kalian laksanakan. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan kepada kalian yaitu tentang peraturan dalam kegiatan konseling kelompok. Yang pertama, jika kalian nanti mau menyampaikan pendapat baik kepada Bapak ataupun kepada teman yang lain, harapan ke Bapak kepada kalian, silahkan acungkan tangan. Dan jika nanti kalian ada yang mau menyampaikan pendapat kepada Bapak juga atau kepada yang lain, silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Dan nantinya Bapak berpesan kepada kalian, ketika ada temannya yang menyampaikan pendapat atau menyampaikan kesan kepada Bapak dan juga kepada teman yang lain, tolong jangan sampai dipotong. Sampai di sini sudah paham? Dalam kegiatan konseling kelompok di sini ada beberapa asas yang perlu kalian laksanakan. Untuk asas yang pertama yaitu ada asas kesukarelaan. Untuk yang kedua itu ada asas keterbukaan. Dan ketiga yaitu ada asas kerahasiaan. Yang mana di asas kerahasiaan di sini Bapak berpesan kepada kalian semuanya, ketika layanan konseling kelompok kali ini, baik cerita, diskusi ataupun yang terjadi dalam kegiatan konseling kelompok ini, harapan Bapak kepada kalian jangan sampai kalian sampaikan kepada orang lain ataupun kepada teman ataupun kepada siapapun, karena kegiatan layanan konseling kelompok di sini cukup kita saja yang mengetahui. Jadi Bapak akan laksanakan kegiatan konseling kelompok di sini 1 jam pelajaran 1 kali 60 menit. Sepakat ya? Oke. Untuk lebih semangat lagi, Bapak akan memberikan ice breaking kepada kalian sehingga kalian lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Seperti ini ice breakingnya anak-anakku semuanya. Ketika Bapak menyebutkan kepada kalian, tepuk semangat. Paham? Coba kita bersama-sama tepuk semangat. Kurang kompak, ayo yang kompak anak-anakku semuanya. Sekali lagi coba ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih
konseling kelompok di sini, harapan Bapak kepada kalian nantinya kalian dapat mengambil manfaat apa yang sudah kita bahas di sini, dan Bapak berharap kepada kalian semuanya, kalian dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok di sini kalian harus aktif semuanya. Jangan sampai ada yang tidak aktif anak-anakku semuanya. Ketika kalian ada pendapat silahkan sampaikan, tapi dengan beberapa cara yang sudah Bapak sampaikan tadi kepada kalian. Dan Bapak juga berpesan kepada kalian agar manfaat dalam kegiatan layanan konseling kelompok ini dapat kalian ambil manfaatnya anak-anakku semuanya untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan nih kepada kalian tentang asas-asas dalam kegiatan layanan konseling kelompok. Ada berapa tadi asasnya anak-anakku semuanya? Ada 3. Yang pertama ada asas kesukaan. Kalian datang ke sekolah SMKN Negeri 1 Subok, khususnya ke ruang BK di sini, apakah ada paksaan? Tidak ada paksaan ya? Yang kedua yaitu asas yang mana asas keterbukaan di sini harapan Bapak kepada kalian ketika sebentar lagi kita memasuki ke tahap inti, Bapak berharap kepada kalian silakan terbuka tentang permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Terus yang ketiga yaitu ada asas apa tadi? Yang mana ketika asas kerahasiaan di sini Bapak berpesan kepada kalian baik kegiatan diskusi ataupun kegiatan yang ada di kegiatan konseling kelompok di sini tidak boleh disampaikan kepada orang lain dan menjadi rahasia. Oke, Bapak sekarang ingin menyampaikan janji kerahasiaan untuk kegiatan layanan konseling kelompok kali ini. Mari kita bersama-sama. Sepakat? Oke. Yang pertama, kami berjanji untuk merahasiakan semua cerita dan diskusi yang sudah kami lakukan dalam proses konseling kelompok kali ini. Oke, terima kasih. Karena kita sudah menyampaikan janji kerahasiaan, berarti kalau sudah berjanji harus ditepati. Kalau sudah berjanji harus ditepati. Baik anak-anakku semuanya, Bapak di sini akan masuk ke tahap inti, yang mana di tahap inti di sini Bapak ingin menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan-permasalahan yang kalian alami, sehingga nantinya permasalahan-permasalahan di situ kita akan bahas secara berkelompok. Baik, Bapak mulai dari kanannya Bapak terlebih dahulu. Permasalahan saya, ketika ada waktu luang saya selalu gunakan untuk bermain game online. Berarti kalau ada waktu luang selalu digunakan untuk bermain game online, gitu. Oke, selanjutnya. Permasalahan saya selalu memikirkan game online ketika sedang belajar di kelas. Selalu memikirkan game online juga ketika di kelas. Sering juga main game online ya, berarti saya. Oke, selanjutnya. Permasalahan saya lebih suka bermain game online dibandingkan berbincang atau bermain dengan teman. Sama juga tentang game online ya. Oke, selanjutnya. Permasalahan saya datang terlambat ketika upacara dan dihukum di depan gerbang sekolah. Terlambat ketika datang upacara. Berarti hari Senin kemarin terlambat lagi ya. Oke, terus selanjutnya Bang Nisa. Permasalahan saya yaitu saya terlambat datang ke sekolah karena ikut desiwa. Mbak Nisa terlambat juga ketika hari Senin, ketika upacara. Ikut? Nah, berarti kalau Mbak Desi terlambat, Mbak Nisa juga terlambat ya. Oke, selanjutnya. Permasalahan saya lebih tertarik bermain game online dibanding mengerjakan tugas sekolah. Lebih tertarik tentang game online daripada mengerjakan tugas di sekolah ya. Oke, selanjutnya Mbak Ronis ya. Coba disampaikan Mbak Ronis permasalahannya. Permasalahan saya lebih sering menceritakan game online dengan teman-teman di sekolah dibanding berdiskusi mengenai materi pembelajaran. Sama juga tentang game online juga Mbak Ronis. Yang terakhir Mas Hanis, coba disampaikan permasalahannya Mas. Permasalahan saya adalah saya merasa malas ketika di rumah dan sering dimarahi oleh orang tua karena terlalu sering bermain game online. Jadi di sini lebih banyak tentang game online. Baik anak-anakku semuanya,
kita buat kesepakatan nih dari 8 siswa yang sudah menyampaikan permasalahannya barusan kepada Bapak dan juga kepada konseling yang lain di sini. Kira-kira permasalahan yang mana yang akan kita bahas terlebih dahulu anak-anakku semuanya? Yang mana? Oke, kita berkesepakatan ya untuk permasalahan konseling kali ini kita akan membahas tentang game. Bapak punya sebuah video nih dan juga punya suatu materi tentang game online dan dampak dari game online sendiri. Coba kalian perhatikan anak-anakku semuanya. Pengertian game online sendiri, coba bisa dibacakan pengertian dari game online. Oke, Mbak Desi dibacakan. Game online adalah game permainan digital yang hanya bisa dimainkan ketika perangkat terhubung dengan jaringan internet, memungkinkan penggunanya untuk dapat berhubungan dengan permainan lain yang mengakses game tersebut di waktu yang sama. Game online bisa dimainkan di komputer, laptop, dan perangkat lainnya asal terhubung dengan jaringan internet. Oke, apa yang sudah Mbak Desi barusan sampaikan, jadi game online di situ merupakan game yang bisa terhubung dengan internet, yang bisa dimainkan, bisa lewat handphone, bisa lewat laptop, bisa juga lewat PC. Sampai di sini sudah paham anak-anakku semuanya? Tentang game online? Baik, selanjutnya di sini Bapak punya sebuah video tentang game online. Coba disimak videonya seperti ini anak-anakku semuanya. Seseorang yang mengalami kecanduan permainan berbasis internet atau disebut game online sangat besar. Seseorang yang mengalami adiksi game online akan mengalami keluhan secara fisik dan sisi kesehatan. Seringkali seseorang yang sudah kecanduan game online mengalami gangguan tidur sehingga mengalami sistem metabolisme tubuhnya. Sering merasa lemah, kalkulasi dan otot hingga kalkulasi sindrom. Memprioritaskan bermain game dibandingkan aktivitas hal lainnya, misalnya makan, membuat para pecandu game online mengalami dehidrasi, kurus, atau bahkan sebaliknya. Di sini beberapa dampak negatif jika kita sudah kecanduan game online. Bermain game online saat sedang tidur atau di waktu luang memang sangat menyenangkan. Namun, tahukah bahwa game online juga bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita, serta perubahan struktur dan fungsi otak. Salah satu masalah kesehatan utama yang ditemukan pada anak-anak dan remaja yang terlalu banyak bermain video game online adalah kecanduan. Efek dari kecanduan ini dimanifestasikan melalui kurangnya fokus pada kegiatan lainnya dan pemikiran yang konstan tentang permainan. Kecanduan game juga bisa muncul dibarengi kelainan mental lainnya seperti stres, depresi, serta gangguan kecemasan. Terlalu banyak bermain game online juga bisa meningkatkan kekurangan kesehatan pada organ mata. Mata manusia tidak mempunyai proteksi yang cukup dari paparan sinar biru, baik yang berasal dari sinar matahari maupun peralatan elektronik. Riset membuktikan bahwa sinar biru dalam lama mengidentifikasikan sebagai sinar yang paling berbahaya dari retina. Setelah menembus bagian mata, sinar biru akan mencapai bagian dalam mata. Terlalu banyak bermain game membuat kita malas bergerak, misalnya hanya mata dan tangan saja yang harus bergerak saat bermain game. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, tentu akan berefek pada obesitas. Para pecandu game juga tetap menerapkan pola makan buruk. Tentunya ini akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pada beberapa kasus, rasa sakit bisa menjalar ke sekujur lengan. Rasa sakit bisa tambah parah saat kita mencoba untuk menggunakan gigi jari atau memegang jari tangan. Ingatlah selalu bahwa ada yang lebih bermanfaat daripada bermain game. Sekian dari saya, and see you again. Sampai di sini sudah paham anak-anakku semuanya? Baik, anak-anakku semuanya. Tadi kan kalian sudah menyampaikan nih kepada Bapak tentang permasalahan yaitu game online. Sekarang Bapak ingin lebih dalam lagi, ingin
ingin mengetahui lebih detail lagi tentang permasalahan kalian tentang game online, khususnya kepada 6 anak yang mengalami permasalahan tentang game online, gimana bisa menyampaikan lebih dalam lagi kepada Bapak? Bisa. Oke, coba disampaikan yang pertama terlebih dahulu. Ketika ada waktu luang, saya selalu gunakan untuk bermain game online. Sehingga pada waktu istirahat di sekolah, saya hanya memikirkan untuk bermain game online saja. Jadi di sekolah itu tetap bermain game online juga ya Mas? Iya. Baik di rumah maupun di sekolah. Oke, selanjutnya siapa tadi? Permasalahan yang sama. Oh, coba Mbak. Saya selalu memikirkan game online ketika belajar di kelas sehingga motivasi belajar saya menurun. Motivasi belajar menurun dikarenakan kecanduan game online. Jadi selanjutnya di situ siapa? Tentang game online juga. Oh, enggak. Saya lebih suka bermain game online dibandingkan berbincang atau bermain dengan teman, sehingga saya lebih suka menyendiri. Lebih suka menyendiri. Jadi lebih suka bermain game online ya. Oke. Selanjutnya siapa? Oke, coba. Saya lebih tertarik bermain game online dibanding mengerjakan tugas sekolah, sehingga tugas saya tidak dikerjakan karena menyendiri online. Banyak tugas-tugas yang tidak dikerjakan karena game online juga. Oke. Selanjutnya Mbak Ronis tadi juga menyampaikan tentang game online juga permasalahannya kepada Bapak ya. Enggak, Mbak Ronis. Saya lebih sering membicarakan game online dengan teman-teman di sekolah dibanding berdiskusi mengenai materi pembelajaran, sehingga saya sering menceritakan game baru dengan teman-teman di sekolah maupun di rumah. Oke, kepada teman-temannya juga seperti itu, sering bercerita tentang game online juga. Oke, terus selanjutnya yang terakhir Mas Hanif juga. Mas Hanif kan permasalahannya game online juga ya Mas? Oke, disampaikan Mas Hanif. Ketika saya ada di rumah, saya merasa malas belajar karena terlalu sering bermain game online dan sering dimarahi oleh orang tua karena terlalu sering bermain game online. Dimarahi oleh orang tua, sering bermain game online juga di rumah. Oke, baik anak-anakku semuanya, tadi kan yang 6 di sini sudah menyampaikan tentang permasalahan yang dialami, yaitu tentang game online. Baik itu tentang motivasi belajar, di rumah dimarahi, terus lebih banyak fokus kepada game online. Dari teman-teman yang lain, adakah yang bisa memberikan tanggapan, penguatan, ataupun pernyataan kepada teman-temannya sehingga tidak kecanduan game online lagi? Apa lagi? Oke, Mbak Hoy, coba Mbak Hoy. Rasa bosan ketika berada di rumah dan di sekolah. Rasa bosan ketika ada di rumah maupun di sekolah sehingga menyebabkan kecanduan game online. Apakah seperti itu? Ya. Oke, anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku semuanya, karena kalian tadi sudah menyampaikan kepada Bapak, di sini Bapak punya kontrak perilaku. Yang mana kontrak perilaku di situ tujuannya untuk mengubah perilaku kalian yang bermasalah menjadi perilaku yang kalian inginkan. Sampai di sini sudah Pak? Oke, di sini Bapak punya kontrak perilaku. Tolong disebarkan kepada yang lain anak-anakku semuanya. Sudah? Baik, anak-anakku semuanya Bapak jelaskan terlebih dahulu kepada kalian dalam kontrak perilaku yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Di sini ada 5 poin anak-anakku semuanya. Poin pertama yaitu perilaku bermasalah. Tadi kan kalian sudah menyampaikan nih kepada Bapak tentang perilaku bermasalah kalian. Silahkan kalian tulis di poin pertama. Setelah itu kalian menginjak ke poin kedua, perilaku yang diinginkan. Ketika kalian ke poin nomor 2 di sini, perilaku yang diinginkan kalian itu apa? Silakan kalian tulis. Yang nomor 3, poin ketiga itu ada hadiah ketika perilaku yang diinginkan di situ kalian tercapai. Yang poin keempat itu ada punishment atau hukuman ketika perilaku yang kalian inginkan itu tidak tercapai. Silakan Bapak dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai. Baik, untuk yang kelima itu kan ada poin nomor 5 nih di kontrak perilaku. Silakan kalian isi tujuan yang ingin kalian capai. Setelah itu jangan lupa kalian kasih nama dan juga ditandatangani. Silakan. Baik anak-anakku semuanya,
Untuk selanjutnya, ketika kalian sudah menulis kontak perilaku yang sudah kalian buat di sini, Bapak menginginkan kalian menyampaikan secara tegas kepada Bapak dan juga kepada teman-teman yang lain tentang kontak perilaku yang sudah kalian buat. Sampai di sini, Pak? Dimulai dari yang pertama siapa? Mas Zen, Mas Zen. Dibacakan kontak perilakunya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainullah Nur Wahid dari kelas 12 AKS 1 nomor absen 35. Di sini saya akan membacakan kontak perilaku saya. Poin pertama, perilaku bermasalah. Ketika ada waktu luang, saya selalu gunakan untuk bermain game online. Poin kedua, perilaku yang diinginkan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar dan meninggalkan game online. Yang kedua, ingin memanfaatkan waktu untuk belajar lebih fokus. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bakat yang dimiliki. Yang keempat, ingin bersosialisasi dengan keluarga dan teman. 5. Mengurangi bergaul dengan pemain game online. Poin ketiga, hadiah ketika perilaku telah tercapai. Saya ingin mendapatkan uang saku lebih. Poin keempat, hukuman jika perilaku tidak berhasil dicapai. Waktu untuk bermain saya akan dibatasi. Poin kelima, tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, akan terhindar dari dampak negatif game online. Yang kedua, mudah dalam meraih kesuksesan. Yang ketiga, akan sering memperoleh pujian daripada hukuman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan Mas Zen. Silakan duduk. Siap ya untuk melaksanakan kontak perilakunya? Siap. Ya, oke, selanjutnya Mbak Nisa ya. Disampaikan Mbak Nisa kontak perilakunya. Perkenalkan, nama saya Nisa Muhairah dari kelas 12 AKS 1 nomor absen 17. Di sini saya akan membacakan kontak perilaku saya. Poin pertama, perilaku bermasalah. Saya selalu memikirkan game online jika sedang belajar di kelas. Poin kedua, perilaku yang diinginkan. Yang pertama, belajar dengan betul-betul. Yang kedua, rajin mengerjakan PR di rumah. Yang ketiga, banyak membaca buku. Yang keempat, lebih ingin fokus lagi belajarnya. Yang kelima, ingin mendapatkan prestasi-prestasi yang banyak. Poin ketiga, hadiah ketika perilaku telah tercapai. Saya ingin mendapatkan hadiah laptop. Poin keempat, hukuman jika perilaku tidak berhasil dicapai. Uang jajan akan dikurangi. Poin kelima, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan saya adalah ingin lebih giat belajarnya agar tidak kecanduan game lagi atau berhenti main game. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, siap untuk melaksanakan Mbak Nisa? Oke. Selanjutnya Mbak Ronis, silakan dibacakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Sustandia dari kelas 12 AKL 3 dengan nomor absen 20. Di sini saya akan membacakan kontrak perilaku saya. Poin pertama, perilaku bermasalah. Saya lebih sering membicarakan game online dengan teman-teman di sekolah dibanding berdiskusi mengenai materi pembelajaran. Poin kedua, perilaku yang diinginkan. Yang pertama, ingin mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, ingin belajar yang rajin saat di rumah. Yang ketiga, ingin mengurangi bermain game online. Yang keempat, ingin mengurangi bicara tentang game online. Yang terakhir, ingin menjadi siswa teladan dan tidak terlambat ke sekolah. Poin ketiga, hadiah ketika perilaku telah tercapai. Saya ingin mendapatkan sepeda baru. Poin keempat, hukuman jika perilaku tidak berhasil dicapai. Waktu untuk keluar rumah akan dibatasi. Poin kelima, tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, harapan saya dapat meninggalkan game online dan dapat meningkatkan prestasi belajar saya. Yang kedua, dapat bersosialisasi bersama teman dan meninggalkan game online. Yang terakhir, dapat dekat dengan keluarga dan tidak fokus ke game. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ronis duduk. Siap Mbak Ronis untuk melaksanakan kontak perilakunya? Siap. Ya, oke. Yang selanjutnya, yang terakhir Mas Hanif, silakan dibacakan Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas 12 ATM 3 absen 16. Di sini saya akan menyampaikan kontrak perilaku saya. Yang pertama, perilaku bermasalah. Saya merasa malas belajar di rumah karena bermain game online dan sering dimarahi oleh orang tua karena terlalu sering bermain game online. Yang kedua, perilaku yang saya inginkan, ingin mengurangi kecanduan game online, lebih giat belajar ketika di rumah, ingin menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara meningkatkan prestasi, ingin menjadi teladan yang baik bagi siswa lain, dan yang terakhir ingin meningkatkan skill akademik dan non akademik. Yang ketiga, hadiah ketika perilaku yang saya inginkan telah tercapai, mendapat pujian dan rasa bangga dari orang tua. Yang keempat, hukuman jika perilaku yang saya inginkan tidak berhasil dicapai, orang tua mungkin akan marah dan kecewa. Dan yang terakhir, tujuan yang ingin saya capai, ingin meningkatkan derajat ekonomi keluarga, lebih giat belajar, dan mengurangi kegiatan-kegiatan negatif seperti bermain game online. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Hanif, sudah siap untuk melaksanakan kontrak perilakunya? Baik anak-anakku semuanya, dari kontrak perilaku yang sudah kalian sampaikan di sini, Bapak ingin memberikan penguatan kepada kalian agar kontrak perilaku yang sudah kalian buat di situ dapat dipertahankan dan bisa menjadi kebiasaan baru untuk kalian semuanya, dan dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Yang tidak baik itu apa? Game. Dan mempertahankan perilaku yang baru sehingga dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Baik anak-anakku semuanya, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian di sini barusan tentang kontrak perilakunya, adakah yang bisa memberikan tanggapan atau penguatan tentang game online? Oke, coba Pak Hoy. Faktor yang menyebabkan kecanduan terhadap game online yaitu lingkungan yang kurang terkontrol, kurang memiliki hubungan sosial yang baik, tidak peduli dengan sama, dan memiliki sikap yang keras. Baik anak-anakku semuanya, harapan Bapak kepada kalian semuanya dapat berkomitmen terhadap kontrak perilaku yang sudah kalian buat. Sekarang Bapak ingin menanyakan nih komitmennya kalian. Apakah kalian sudah berkomitmen untuk melaksanakan itu semuanya? Sudah? Baik. Kegiatan konseling minggu depan kan kita akan laksanakan minggu depan hari Selasa jam ke 9 ya? Baik, Bapak akan lihat progresnya minggu depan. Apakah kalian sudah ada perubahan atau tidak? Berarti kalau kalian sudah ada perubahan, berarti kalian akan mendapatkan reward atau hadiah. Akan tetapi kalau kalian di progresnya di situ tidak dapat melaksanakan, berarti kalian akan mendapatkan hukuman. Siap untuk melaksanakan itu semuanya anak-anakku semuanya? Siap. Baik, dari apa yang sudah kita bahas mulai dari awal sampai sekarang, adakah yang bisa membantu Bapak nih menyimpulkan dari kegiatan konseling kelompok kali ini? Monggo Mas Sen dibantu untuk menyimpulkan. Kesimpulannya itu dapat meningkatkan motivasi belajar dengan cara banyak melakukan hal-hal yang positif seperti membaca buku, berdiskusi mengenai pelajaran, dan jangan terlalu sering untuk bermain game online. Oke, adakah yang bisa memberikan kesimpulan lagi anak-anakku semuanya? Monggo, Pak Maulida. Jika sudah kecanduan game online, maka akan sulit berkonsentrasi saat proses belajar. Sulit berkonsentrasi pada proses belajar. Oke. Yang terakhir, adakah yang bisa lagi menyampaikan kesimpulan kepada Bapak? Oke, yang terakhir ya. Kecanduan dalam bermain game online akan mengganggu aktivitas sehari-hari, contohnya belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, jangan lupa hindari yang namanya game online yang dapat merubah perilaku-perilaku kalian yang sebelumnya giat belajar sehingga tidak giat belajar. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan solusi-solusi kepada kalian tentang game online. Tolong itu difahami anak-anakku semuanya sehingga kalian dapat terhindar dari kecanduan game online.
dari apa yang sudah kita bahas di sini, adakah yang bisa memberikan kesan dalam kegiatan konseling kali ini? Oke, monggo. Kesan saya adalah saya menjadi tahu tentang dampak positif dan negatif dari game online, dan diharapkan kedepannya saya menjadi lebih giat dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Oke, itu kesan yang diberikan oleh teman kalian. Adakah yang bisa memberikan kesannya lagi terhadap kegiatan layanan konseling kelompok kali ini? Oh, enggak, bagus. Kesan dari saya adalah saya bisa memenuhi faktor yang mempengaruhi motivasi belajar saya, dan saya harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan dalam menyelesaikan tugas sekolah. Baik anak-anakku semuanya, karena kegiatan konseling kali ini akan segera berakhir. Tadi kan kita sudah buat kesepakatan waktu 1 jam ya. Karena kegiatan konseling kali ini akan segera berakhir. Sebelum berakhir di sini, Bapak akan memberikan rubrik evaluasi kepada kalian. Tolong rubrik evaluasi ini dikerjakan. Silakan dibagikan satu persatu anak-anakku semuanya. Silakan kalian isi terlebih dahulu identitas kalian. Yang pertama nama kalian, yang kedua kelas. Silakan diisi. Dan untuk pengisian rubrik evaluasi, ketika kalian dalam kegiatan konseling kelompok kali ini merasa sangat baik, maka poinnya 4. Ketika kalian melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini merasa kurang baik, skornya 1. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan anak-anakku semuanya. Nah, Mas Hanif sudah? Oke, dikumpulkan anak-anakku semuanya. Sudah dikumpulkan semuanya? Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kegiatan konseling kelompok kali ini sudah berjalan secara maksimal. Dan jangan lupa untuk minggu depan kegiatan konseling kelompok yang kedua akan dilaksanakan hari Selasa minggu depan jam berapa? Bapak tunggu di ruang BK ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada kali ini. Sebelum Bapak akhiri kegiatan konseling kelompok kali ini, siapa nih yang mau membantu Bapak untuk memimpin berdoa? Oh, monggo Mas Hanif. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Silakan sebentar lagi kalian kembali ke kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa kontrak perilaku yang sudah kalian peroleh di situ, silakan kalian tempel nanti di rumahnya masing-masing. Kalau perlu ditempel di kamarnya, sehingga kalian bisa selalu membaca tentang kontrak perilaku yang sudah kalian buat. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.